Upacara Hari Bayangkara ke-72 digelar dengan dukungan 6.402 personel gabungan dari Polri, TNI, Mitra Kamtibnas, dan lainnya. Selain dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo sebagai inspektur upacara, Hari Bayangkara ke-72 juga dihadiri Wakil Presiden Yusuf Kala, sejumlah pejabat lembaga tinggi negara, Menteri Kabinet Kerja, dan juga Duta Besar Negara Sahabat. Dalam upacara ini juga dilakukan pemberian penghargaan tanda kehormatan Bintang Bayangkara Nararia bagi sejumlah personil Polri, yang dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh Kapolri. Dalam kesempatan ini, Kapolri juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak dan masyarakat yang telah mendukung upaya Polri dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Kapolri juga berterima kasih atas kepercayaan masyarakat yang membuat Polri menjadi satu dari 3 institusi negara yang paling dipercaya masyarakat, versi sejumlah lembaga survei. Bukan hanya itu, peran Polri untuk Indonesia di kancah internasional pun turut diapresiasi Kapolri. Hasil survei tidak hanya datang dari dalam negeri, namun juga dari dunia internasional. Tadi juga sudah di-quote oleh Yang Mulia Bapak Presiden. The Gallup Organization, sebuah lembaga survei papan atas melalui 2018 Global Law and Order Survey, mengungkap bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-9 negara teraman di dunia. Posisi tersebut berada di atas Denmark, Belanda, dan bahkan Jepang yang kita kenal sebagai negara-negara aman. Kedepan, Kapolri berharap agar Polri mampu mempertahankan kinerjanya, khususnya menjelang Asian Games 2018 dan Pileg Pilpres 2019. Faisal Solihuddin, Adi Chandra, JAK TV. Iya, pemirsa, saya akan berbincang langsung bersama anggota Komisi 2 DPR RI ini yang sudah akrab dengan dunia kepolisian tentu saja, Komjen Polisi Purnawirawan. Irjen Polisi Purnawirawan Edi Kusumamijaya. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Dan juga ada Pak Dede, anggota Kompolnas. Pak Dede, selamat sore. Ya, terima kasih kembali. Nah, ini kalau kita melihat tadi ada beberapa yang menjadi sorotan dari pidato Presiden Jokowi di ulang tahun ke-72. Artinya walaupun Indonesia masuk dalam salah satu negara paling aman di dunia, Pak Edi, dari masuk 10 besar, tapi Presiden menginstruksikan untuk terus meningkatkan kinerja Polri. Kalau dari Kamtibmas, isu Kamtibmas yang selama ini menjadi PR, apalagi bulan depan menjadi tuan rumah Asian Games Jakarta, apa yang Anda soroti? Ya, pertama kita mengucapkan Dirgahayu Polri ke-72 ya. Dengan usia yang 72 ini sebetulnya Polri sudah cukup dewasa dan sudah cukup berpengalaman. Kemudian Polri ini berkembang dengan bermacam-macam era, mulai dari era Orde Lama, Orde Baru, kemudian sekarang Orde Reformasi. Dalam Orde Reformasi ini Polri memang diharapkan tidak seperti Orde Lama. Waktu Orde Lama dulu polisinya itu seperti kita dulu masih ABRI. Kemudian untuk Orde Reformasi diharapkan Polri ini menjadi civilian police gitu loh. Dalam arti kata polisi yang betul-betul dekat dengan masyarakat dalam menegakkan hukum dan mengayomi serta melindungi serta ini masyarakat itu dekat dengan masyarakat. Ini yang jadi harapan masyarakat. Nah, kalau kita lihat dari perkembangan polisi saat ini, polisi ini kalau kita lihat ya sudah sangat maju ya di segala hal. Maka seperti tadi disampaikan oleh Pak Tito Kapolri bahwa Polri sekarang ini sudah mendapat apresiasi yang bagus, bukan hanya dari dalam negeri, tapi juga dari ya, dunia internasional. Nah, ini kita harapkan Polri ini betul-betul sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dan penegak hukum yang berkeadilan, yang sehingga nanti rakyat itu kalau bersentuhan sama Polri merasa teduh. Nggak takut lagi gitu ya. Kalau Pak Dede ini dari Kompolnas melihat apakah dari sisi humanis Polri saat ini sudah sesuai harapan?
Iya, terima kasih. Jadi selama ini Kompolnas sesuai dengan amanat Perpres 17 2011 ikut memantau dan menilai kinerja Polri, ya, bukan sekedar memantau dan menilai hanya di tempat saja. Kita memantau menilai bukan hanya ke Satwil Polda Polres yang ada di kota saja, termasuk di perbatasan dan pulau-pulau terluar, ya. Sudah signifikan perubahannya. Jadi riset yang dilakukan secara internal Polri, ya, RBP kerjasama dengan Kemenpan RB misalnya, lalu ada Litbang Kompas dan sebagainya, termasuk lembaga riset internasional yang tadi banyak disampaikan, itu memang sesuai dengan fakta-fakta ketika Kompolnas melaksanakan kunjungan. Ada banyak perubahan yang dilakukan. Kalau kita bicara apakah polisi sudah sempurna, tentu belum. Dan kalau kita bicara konsep continuous improvement, memang harus selalu ada peningkatan terus-menerus. Jadi kalau kita misalnya garis bawahi, meskipun kita menjadi negara 9 dari 10 besar negara teraman di dunia, artinya memang jangan berpuas diri di angka 9. Kalau bisa nomor 1, setelah nomor 1 pun bukan titik, karena masih koma, masih harus mempertahankan. Betul. Nah ini konteksnya tentunya dalam konteks Harkamtibmas, jangan semata-mata mengikuti lomba ingin ranking 1. Baik. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana masyarakat dari Sabang sampai Merauke merasakan kehadiran polisi itu benar-benar selalu ada di tengah masyarakat. Itu yang paling penting, sehingga masyarakat merasa aman dan tentram. Pak Edi, ini bukan hanya Kompolnas loh yang mengawasi polisi. Masyarakat melalui kekuatan sosial media saat ini begitu luar biasa, semua hal yang kecil bisa jadi viral. Kesalahan sedikit saja dari polisi bisa menjadi viral, dan kemudian ini berakibat seperti ada sanksi. Seperti kalau kita ingat beberapa waktu lalu, kayak waktu menilang terus ada yang mendapat uang, nanti itu akan menjadi viral di media sosial. Artinya kesadaran masyarakat untuk mengawasi polisi ini juga cukup tinggi melalui kekuatan sosial media. Kalau dibanding dengan zaman dulu, apa bedanya dengan sekarang yang signifikan? Banyak hal, ya. Kalau dulu Polri itu menggambarkan sikap ABRI, ya, militer, ya. Nah, kalau sekarang di dalam pelaksanaan tugasnya, Polri hendaknya juga tidak berdiri sendiri, ya, tapi bisa memanfaatkan segala potensi-potensi yang ada di negara kita ini, baik itu dengan militer sendiri, instansi pemerintah maupun instansi-instansi yang ada di, maupun lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, kalau Polri sudah bisa memainkan peranan itu, memanfaatkan potensi-potensi yang ada, ya khususnya untuk mendukung dalam bidang keamanan, nah ini niscaya tugas Polri akan tambah lama, akan tambah berhasil. Sekarang sudah maksimal belum, Pak Edi? Ya sudah mulai jalannya ke sana, ya. Tapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Polri ini tidak diam gitu loh. Dia selalu berubah-ubah. Contoh, ya. Dulu mungkin yang paling menonjol saat ini mungkin terorisme, besok narkotik, besok mungkin begal, besok mungkin masalah-masalah kejahatan-kejahatan lain yang perlu pemikiran-pemikiran Polri yang terus-menerus ini. Jadi Polri itu betul-betul harus dinamis dalam mempelajari perilaku dan modus-modus kejahatan yang terjadi. Artinya pergerakan di dunia kriminal ini trennya juga berubah-ubah. Iya. Pak Dede, sekarang yang juga menjadi perhatian publik adalah kejahatan jalanan. Bukan hanya karena bulan depan Jakarta, Palembang menjadi tuan rumah Asian Games, tapi memang semakin kesini semakin mengerikan, ya. Pagi hari bisa ada penjamretan sadis di jalanan, ada juga begal yang menggunakan senjata. Apakah usaha yang sudah dilakukan polisi untuk menangani hal ini sudah maksimal kalau dari Kompolnas? Iya. Jadi begini, pendekatan dalam konteks Harkamtibmas, kita sendiri selalu mendorong kepada kepolisian agar lebih mengedepankan pendekatan pencegahan. Artinya upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan ini harus dikedepankan. Maka di dalamnya ada fungsi dari Intel, ada fungsi dari Babin dan sebagainya, ya. Nah, itu yang dikedepankan. Tetapi jika itu sudah dilakukan dan ternyata tidak cukup, maka
aspek penegakan hukum harus dilakukan, Baik. termasuk di dalamnya penindakan. Jadi penindakan-penindakan, sikap-sikap yang tegas untuk membangun rasa aman masyarakat menjadi sangat penting. Karena orientasi akhirnya adalah menjaga Harkam Tipmas adalah bagian dari kewajiban yang ada di pundaknya Polri. Baik. Bagaimana menerjemahkan, ya harus tindak tegas. Pak Dede, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan jeda azan maghrib berikut ini, pemirsa, tetaplah bersama kami.